kawan pajak, di video kali ini kami akan menjelaskan tutorial cara pelaporan SPT PPh pasal 21 melalui Cortex untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian dengan file impor dari bukti pemotongan, pelaporan, hingga pembayaran. Step pertama, untuk melakukan bukti potong di Cortex, kawan pajak silakan akses website cortexdjp.go.id, kemudian login dengan menggunakan NIK atau NPWP 16 digit orang pribadi kawan pajak. Kemudian isi password dan juga kode keamanan atau CAPTCHA. Jika sudah berhasil login, kawan pajak akan masuk ke halaman berikut ini. Kemudian, untuk membuat contoh bukti potong, kawan pajak silakan klik menu eBupot, lalu pilih BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Untuk kasus file impor, kawan pajak tidak perlu untuk create eBupot, melainkan kawan pajak perlu untuk mengupload data pada XML upload yang sudah disediakan template-nya oleh Cortex. Untuk mendownload template bukti potong format XML Cortex, kawan pajak silakan membuka tab baru, lalu salin link format XML upload pada kolom search seperti berikut, lalu klik enter. Jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, scroll ke bawah sampai menemukan tabel unduh template XML dan converter Excel ke XML. Kawan pajak silakan pilih kategori Bupot PPh pasal 21/26 dengan deskripsi dokumen, bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap BP21. Kemudian download file XML dan template XML-nya. File yang sudah terdownload otomatis dapat diakses melalui Excel dengan berisikan informasi sheet seperti data, BP21, dan ref. Pada data Excel, kawan pajak bisa perhatikan dan sesuaikan NPWT pemotong, masa pajak, tahun pajak, ID TKU penerima penghasilan, dan juga ID TKU pemotong. Jika dirasa sudah sesuai, kawan pajak bisa menyimpan file tersebut dengan format XML data dengan klik Save As di PC. Lalu untuk kolom file name, kawan pajak bisa merename file XML sesuai dengan keinginan kawan pajak. Misal pada video ini di-rename menjadi BP21 kelompok 6 dan ubah Save As type-nya menjadi XML data, lalu klik Save. Jika sudah, kawan pajak bisa kembali ke website Cortex di halaman eBupot. Isi masa pajak video ini diisi dengan Februari 26. Lalu upload file XML dengan klik XML upload, browse, lalu pilih file XML yang sebelumnya sudah di-save. Jika sudah terupload, kawan pajak silakan untuk mengklik monitoring dan pilih XML untuk memastikan data sudah sukses terupload pada Cortex. Kemudian, kawan pajak bisa klik refresh untuk membuat bukti eBupot. Kawan pajak bisa mengklik edit atau logo pensil seperti berikut. Jika sudah masuk ke tampilan menu eBupot BP21, kawan pajak bisa langsung mengisi form yang tersedia. Contohnya pada masa pajak, kita pilih Februari 2026, kemudian di bagian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, pilih tanpa fasilitas. Untuk bagian nama objek pajak, pilih imbalan kepada tenaga ahli karena pada kasus ini bukan merupakan pegawai tetap. Untuk penghasilan bruto sebesar 2 juta, kemudian klik submit. Pada step ini, data penyetor masih belum terbit dan belum dapat terisi otomatis pada SPT. Untuk menerbitkannya, kawan pajak centang semua kolom lalu klik terbitkan. Nantinya akan tampil pop-up menu Sign Document seperti berikut, lalu isi kata sandi penandatanganan kawan pajak, lalu klik konfirmasi tanda tangan, maka pada step ini data sukses diterbitkan, ditandai dengan adanya notif sukses pada Cortex. Step selanjutnya untuk melakukan pelaporan SPT PPh 21. Kawan pajak pilih menu surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian klik buat konsep SPT, lalu pilih PPh pasal 21/26, klik lanjut. Pada tampilan buat konsep SPT, di bagian periode dan tahun pajak, pilih periode yang sebelumnya digunakan pada video ini, yaitu Februari 2026. Lalu di halaman selanjutnya, pilih normal untuk pengisian model SPT, lalu klik buat konsep SPT. Lalu kawan pajak akan kembali ke tampilan konsep SPT sebelumnya yang sudah terisi data dari kawan pajak. Untuk proses pelaporan, kawan pajak klik logo pensil atau lihat, lalu klik posting SPT. Nah, di sini data kawan pajak sudah terposting dan siap untuk dilaporkan dan dibayar.
Step terakhir untuk melakukan pembayaran. Kawan pajak ke halaman L3, scroll hingga paling bawah. Pada bagian pernyataan dan tanda tangan, kawan pajak silakan centang kolom pernyataan, lalu klik simpan konsep. Maka data sukses tersimpan. Dan selamat, kawan pajak dapat melakukan proses pembayaran dengan mengklik bayar dan lapor. Sekian tutorial pelaporan SPT PPh 21. Semoga video ini bisa membantu kawan pajak memahami langkah-langkahnya dengan lebih mudah dan jelas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.